Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai konsep pokok dalam riset. Nah, untuk memudahkan, untuk memberikan kelancaran dan keberkahan pada acara diskusi dan penyampaian materi kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara penyampaian materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nida Nujihan Suryana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pokok dalam riset kuantitatif, yaitu tentang masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, dan antara rencana dan pelaksanaan. Kemudian sumber masalah dapat diketahui jika terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan, ada pengaduan, dan ada kompetisi. Kriteria masalah penelitian. Yang pertama, adanya data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, adanya batas-batas masalah yang jelas. Yang ketiga, adanya alat atau instrumen untuk memecahkannya. Yang keempat, adanya biaya yang diperlukan. Yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum. Yang keenam, sesuai dengan kualitas peneliti. Kemudian sumber masalah penelitian yaitu dari buku bacaan atau hasil penelitian, pengamatan sepintas, pernyataan pemegang otoritas, perasaan intuisi, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah lainnya. Nah, selain masalah, dalam penelitian kuantitatif sangat diperlukan adanya rumusan masalah. Masalah berbeda dengan rumusan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah merupakan penuntun langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif. Masalah yang diperoleh peneliti harus dirumuskan dengan jelas, sehingga peneliti mengetahui secara tepat variabel apa yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk memecahkan masalah penelitian. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman semuanya, di sini Rizky akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Di sini Rizky akan terfokus pada pembahasan mengenai konsep dalam riset kuantitatif. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa konsep itu merupakan pengertian, proses, pendapat, serta rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan. Nah, agar segala kegiatan itu berjalan dengan sistematis dan lancar, maka dibutuhkanlah suatu perencanaan yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, perencanaan yang matang akan menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Maka, di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu ide atau gagasan yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu, di mana perencanaan tadi itu bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.
Pada dasarnya, konsep itu merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Khan yang dikutip oleh Harifuddin Chawidu, konsep merupakan gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Nah, fungsi dari konsep itu sangat beragam, tetapi pada umumnya konsep mempunyai fungsi mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal, karena sifat dari konsep itu sendiri adalah mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dalam riset kuantitatif, bahwa konsep itu diartikan sebagai teori yang akan diujikan, terus sebagai pembela atau pendukung peneliti bahwa peneliti itu siap untuk meneliti. Hal ini juga yang akan menentukan peneliti dan membuat pembaca laporan bahwa kita itu adalah seorang peneliti. Nah, sebuah teori atau konsep yang telah kita cari itu harus berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diteliti sebelumnya. Tentu dalam mengkorelasikan antara masalah dengan konsep bisa dilakukan dengan pengumpulan data atau teori dari berbagai sumber, seperti dari buku, dari jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini sebaiknya menggunakan buku atau jurnal karena sumber lain belum tentu akurat. Nah, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian yang bisa Rizky sampaikan mengenai konsep dalam data kuantitatif. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit daripada pengertian konstruk. Konstruk merupakan jenis konsep yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi dari konsep dan diciptakannya untuk tujuan teoritis tertentu. Nah, konstruk ini dapat diartikan sebagai konsep yang telah dibatasi pengertiannya, termasuk di dalamnya ada unsur, sifat, dan ciri-ciri daripada konstruk tersebut. Nah, sehingga mudah untuk diamati dan diukur. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian daripada konstruk. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Munira Safitri. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang indikator, konsep, dan fakta. Perlu diketahui bahwa indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan yang dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi hanya memberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan. Nah, indikator itu harus bersifat sederhana. Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam rumusan penghitungan untuk mendapatkannya. Yang kemudian indikator harus tepat waktu. Indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai. Kemudian indikator harus bersifat terukur. Nah, indikator yang ditetapkan harus mempresentasikan informasinya dan jelas ukurannya sehingga dapat digunakan untuk perbandingan antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya. Kemudian indikator harus bermanfaat. Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kegiatan pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang terakhir, indikator itu harus terpercaya. Indikator yang ditetapkan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar, teliti, dan terpercaya. Selanjutnya ada konsep. Nah, konsep menunjukkan pada istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Nah, menurut Sojadi yang menyatakan bahwa konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Nah, dalam penelitian akan ditemui dua jenis konsep, yaitu konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang mereka wakili. Yang kedua, konsep yang lebih abstrak atau lebih kabur hubungannya dengan fakta atau realitas.
Nah, konsep ini lebih menekankan pada pengamatan dalam penelitian sosial dan tidak mudah menghubungkan hasil yang diamati dengan fenomena yang diacunya. Nah, yang terakhir ada fakta. Fakta adalah pengamatan yang telah diverifikasi secara empiris. Fakta dalam prosesnya kadangkala dapat menjadi sebuah ilmu, namun juga sebaliknya. Fakta tidak akan dapat menjadi sebuah ilmu manakala dihasilkan secara random saja. Namun bila dikumpulkan secara sistematis dengan beberapa sistem serta dilakukan secara sekuensial, maka fakta tersebut mampu melahirkan sebuah ilmu. Sebagai kunci bahwa fakta tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa sebuah teori. Kejadian yang bisa diterima oleh akal sehat atau nalar tertentu dapat disebut dengan fakta. Nah, dalam penggunaannya, fakta memiliki dua sifat, yaitu fakta yang bersifat umum dan fakta yang bersifat khusus. Fakta umum yaitu fakta, keadaan atau peristiwa yang dapat ditemukan atau terjadi secara umum atau sudah merupakan sebuah kelaziman. Yang kedua yaitu fakta khusus, merupakan fakta, keadaan atau peristiwa yang ditemukan atau terjadi secara khusus atau istimewa atau ada keadaan tertentu saja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pokok masalah riset kuantitatif mengenai fenomena. Fenomena bukanlah masalah penelitian, akan tetapi suatu gejala atau kenyataan yang mengindikasikan masalah tersebut muncul dan perlu diteliti. Jadi sama halnya seperti penjualan yang rendah, banyak konsumen yang tidak puas, ataupun masa produk yang singkat dan lain-lain, itu adalah fenomena, bukan masalah penelitian. Sama halnya seperti dalam ilmu kedokteran, panas yang naik turun, munculnya bintik-bintik merah, itu bukanlah penyakit, melainkan gejala dari suatu penyakit. Nah, di sini terdapat dua poin mengenai yang pertama adalah fenomena yang menimbulkan keingintahuan, dan yang kedua adalah fenomena yang diharapkan berbeda dari kenyataan. Yang pertama adalah fenomena yang menimbulkan keingintahuan. Keingintahuan ataupun keraguan atas fenomena bisa dijadikan latar belakang apabila belum ada jawaban atas kenapa fenomena tersebut terjadi. Keingintahuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah menjawab pernyataan atau keingintahuan yang dimaksud. Agar memiliki kontribusi yang besar dalam penelitian tersebut, perlu mencari fenomena yang baru atau jarang dibahas. Yang kedua adalah fenomena yang diharapkan berbeda dari kenyataan. Latar belakang sebuah penelitian bisa berupa adanya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataan yang menimbulkan pernyataan. Contohnya seperti mengapa demikian atau sebabnya demikian. Titik berangkatnya adalah logika, argumen, ataupun teori yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau prinsip yang disebut dengan premis mayor. Premis mayor tersebut dibandingkan dengan premis minor, yaitu fakta tentang objek yang diteliti. Nah, dari perbandingan tersebut dapat menghasilkan harapan. Apabila harapan samar berbeda dari kenyataan, maka terjadilah kesenjangan penelitian. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mencoba melanjutkan materi konsep pokok dalam riset, yakni mengenai variabel dan data. Variabel itu berasal dari dua kata, yakni vary dan able, yang berarti berubah dan dapat. Jadi, secara harfiah, variabel itu berarti dapat berubah. Sehingga setiap variabel itu dapat diberikan nilai, yang mana nilai-nilai tersebut dapat berubah. Nah, nilai tersebut dapat berupa kuantitatif, yakni terhitung dan terukur, atau dapat dinyatakan dengan angka, atau dapat pula nilai itu berupa kualitatif, yakni jumlah dan derajatnya itu ditentukan atau dinyatakan dengan nilai mutu. Nah, variabel merupakan elemen terpenting dalam suatu penelitian. Dalam statistik, variabel itu didefinisikan sebagai suatu konsep
karakteristik, atribut, atau sifat-sifat tertentu pada suatu objek, misal manusia, benda, tempat, dan lain-lain, yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, suatu variabel itu memiliki karakteristik. Karakteristik adalah ciri tertentu dari suatu objek yang membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, sedangkan karakteristik dari suatu objek yang sedang kita teliti itu dinamakan dengan satuan pengamatan. Dan angka atau nilai mutu dari suatu objek yang kita amati itu dinamakan dengan variat atau nilai. Lalu, kumpulan dari nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan suatu variabel itu dinamakan dengan data. Nah, dari situ kita dapat pahami bahwa definisi dari data itu sendiri merupakan catatan atas kumpulan dari fakta. Nah, data merupakan bentuk jamak dari datum yang berarti suatu yang diberikan. Data dapat berupa angka, huruf, simbol atau simbol khusus atau gabungan dari ketiganya. Jika dilihat dari sumbernya, data itu dapat terbagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Sehingga suatu penelitian itu memerlukan data sebagai bahan untuk penelitian. Alhamdulillah, penyampaian materi dari awal sampai akhir telah selesai. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.